Udah rapi belum duduknya nih? Hai Kencukenian, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kancekunian Sersan Mangarasan hari ini nongol. Nongol. Sersan Mangarasan hari ini hadir di hadapan Kancekunian. Kita kehadiran dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Betul. Oke, STIT Muara Enim. Kancunian, kita akan ngebahas tentang seperti biasanya apa dan bagaimananya STIT STIT berarti kalau saya sebut STIT ini aja apa Pak, langsung Muara Enim aja Pak? Lebih enak STI Tarbiyah atau Tarbiyah gitu. STI Tarbiyah, ya, jadi orang taunya Muara Enim itu Tarbiyah. Oke. Jadi STI Tarbiyah gitu. Oke, siap. Oke, Kancunian, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dari Muara Enim hadir di hadapan kita hari ini, Kancunian, Bapak Haji Rusmin MPDI, Pak ya. Betul. Di sebelah kanan saya kita akan ngebahas tentang Sekolah Tinggi Tarbiyah ini, apa dan bagaimananya. Ternyata sudah hadir sejak tahun 2001. Tak terasa 23 tahun ya Pak? 24 tahun. 24 dong Pak? Masya Allah, 24 tahun. 24 tahun. Kapan Pak ulang tahunnya kita? Tarbiyah kapan ulang tahunnya? Insya Allah nanti di akhir-akhir tahun. Akhir tahun, oke, sip. Oke, Kancekunian, kita akan ngebahas tentang Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah bersama Bapak Rusmin hingga ke pukul kurang lebih pukul 15. Dengan saya di sini di Jianggi, dari Jalan Era Kartini nomor 247. Untuk Kancekunian yang lagi dengerin di 100,8 FM, kemudian yang lagi denger di streaming kita, dan juga yang menyaksikan langsung live kita di Facebook, kita akan ngulik, cari tahu tentang Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Rusmin. Siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Serasan Radio Pak. Ya, nih beliau nih pimpinannya. Pak, boleh sebagai pembukaan ini bagaimana ceritanya nih Pak Rusmin di mana Pak, di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah ini. Oke Pak, silakan Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad wa ba'du. Terima kasih kami ucapkan ke Abang DJ Anggi. Bang, siap Pak. Alhamdulillah, syukur diundang ke studio ini. Insyaallah bawa berkah kita semua. Insyaallah. Ya. Insyaallah. Jadi kampus kita ini kalau dibilang lama, sudah lama ya. Sejarahnya Masya Allah luar biasa. Perjuangan penuh dengan kenangan. Kalau saya tahu Serasan 30 tahun, ya. Kita 24 tahun gitu kan. Beda 6 tahun Bang. Ya. Berarti waktu Serasan masuk SD baru nongol nih Tarbiyah. Baru nongol. Jadi perjuangannya di awal-awal tahun 2001 itu para perintis kami, ada yang sudah almarhum Pak Haji Muktasim, Haji Sarnubi sekarang masih ada, kemudian Haji Lubis dan pendiri-pendiri yang lainnya, nggak bisa saya sebutkan satu persatu, itu mendirikan kampus kita. Alhamdulillah pada tanggal 1 April 2001 itu kita dapat izin operasional dari Kopertais. Oke. Nah, posisinya kita masih numpang pada saat itu. Waktu itu Pak ya? Waktu itu. Oke. Jadi agak sedikit berjalannya waktu, numpang di PPDS Pondok Darussaada. Di mana Pak? Di Darussaada. Oh, Darussaada. Pesantren Pak ya? Pesantren. Oke, yang di mana? Kompi apa ya? Iya, dekat Kompi. Oke. Nah, itu berlanjut. Nah, gitu. Berapa tahun Pak di situ Pak?
hampir kurang lebihnya 3-4 tahun. Oh, 3-4 tahun. Sekitar 2006 masih numpang lagi. Sebenarnya kita masih sudah punya lahan pada saat itu. Oke. Ke arah Jalan Palembang, lahan kita. Lahannya, Nah, tapi kita masih numpang di gedung YPL. Oh, iya. Yang pasar dekat Bank BRI Kota. Oke, dari pesantren Asada pindah ke YPL. YPL yang sekarang sudah dibongkar itu. Oke, Ya. pindah numpang ya. Numpang. Nah, Oke, siap. itu penuh rintisan, penuh perjuangan pokoknya gitu ya. Nah, ya alhamdulillahnya setelah berjalannya waktu 2002 kita dapat izin terdaftar dari Kementerian Agama Jakarta di Dirjen Kelembagaan Pembinaan pada saat itu, dapat izin operasional dengan status terdaftar karena Baru pada saat itu terdaftar terdaftar. ya. Oke. Nah, kemudian 2008 perpanjang status terdaftarnya oleh Dirjen Diktis, sudah berubah nama kan dirjennya. Nah, alhamdulillah untuk penguatannya itu lanjut di 2010. Kita sudah dapat penguatan akreditasi dengan cukup baik. Nah, pada saat itulah alhamdulillah kita sudah punya gedung sendiri yang di Jalan Mayorul Rasolan sekarang. Yang sekarang ini Pak? Air Lintang. Oh, Air Lintang. Nah, itu ada gedung hibah dari pemerintah saat itu. Nah, itu yang kita gunakan. Itu 2010. Alhamdulillah sudah terakreditasi langsung. Gitu. Kemudian di 2015 akreditasi lanjut dapat baik sekali. 2000 sampai sekarang baik sekali. Oke. Dan masih bertempat di gedung itu? Di gedung sekarang. Ya. Nah, Pak, waktu pertama kali Pak, ini waktu kita berdiri Tarbiyah ini, kalau boleh tahu Pak, berapa Pak gitu yang pendaftar pertamanya? Masih ingat nggak Pak? Ya, masih pendaftar itu pertama itu kebanyakan alumni dari diploma, bahkan sekarang sudah banyak almarhum, sudah banyak pensiun. Saya teringat kan? Ya, saya masih teringat itu ada dari Kabak madrasah di Kementerian Agama. Kemenak Marini. Ada Pak Rahman gitu kan. Nah, itu ada ibu-ibu yang dari diploma yang sudah ngajar. Itu angkatan pertama kebanyakan dari diploma. Nah, itu jadi luar biasa itu di waktu pertama kali. Nah, si pertama kali buka Tarbiyah tahun 2001 itu prodi apa Pak pertama? Prodi PAI. Oh, itu yang tadi. Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam itu satu dia Pak ya? Satu. Sudah satu sampai sekarang Pak ya? Sampai sekarang alhamdulillah istiqomah. Istiqomah. Itu lebihnya. Konsisten Pak, konsisten. Berarti total alumnusnya Pak dari tahun 2001 sampai berarti tahun kemarin 2024 berapa tuh Pak totalnya? Nah, inilah yang salah satu luar biasanya. Satu prodi itu sudah bisa mengeluarkan alumnus 1.402 sampai hari ini. Satu prodi 1.402 orang. Pernah ada itu Pak, reunian Pak? Reunian kemarin sudah digagas. Oh, sudah digagas. Itu sebagai planning selanjutnya. Planning selanjutnya. Ya. Nggak kebayang Pak kalau 1.400 itu kumpul semua tuh gimana cerita? Biasa itu. Alumnus Tarbiyah Pak. Kemarin dicoba untuk tabligh akbar, reuni akbar itu. Cuman baru sedikit yang merespon kan. Insya Allah nanti kita garap lagi itu. Masih pada sibuk kali Pak ya? Mungkin. Atau mereka kok kuliah di mana aku dulu? Ingat-ingat oh iya Tarbiyah, ini lupa datang sekolah kampusnya deh. Insya Allah tidak lupa. Jangan lupa. Betul. Oke, Pak, itu kan sejarah singkat yang penuh perjuangan untuk apa tuh ya berperan serta memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Muara Enim. Nah, berarti Pak seluruh mahasiswanya itu sekarang tersebar kemana saja Pak yang terdetek lah sama apa tuh ya alumninya gini. Bahkan kalau kami tracer alumni itu luar biasa, itu bukan hanya di Sumatera Selatan. Ya, ada yang di Lampung. Oh, Lampung ada juga Pak. Oke. Terakhir kami buat testimoni itu banyak yang diterima sebagai P3K, CPNS itu di luar kabupaten kita. Di kabupaten kita hampir seluruh alumnus Tarbiyah. Iya. Oke, Masya Allah. Jadi di SD segala macam itu luar biasa kita. Penerimaan dari stakeholder kita itu alhamdulillah, Masya Allah luar biasa. Luar biasa Pak. Teruji ya alumnusnya Tarbiyah. Oke. Karena bukan hanya sebagai guru saja lah. Banyak pendakwah mubalik, terutama guru-guru TK, TPA itu banyak dari alumni kita rata-ratanya. Oke. Ini Pak
Pak Haji Rusmin, izin Pak bertanya, kenapa awal ini Pak ya mengambil konsentrasi di prodi pendidikan agama Islam? Ya, sebagai paling tidak sebagai barometernya guru itu ada di situ loh sebenarnya. Iya. Bagus tidaknya lembaga pendidikan itu barometernya kalau dilihat dari akhlak segala macamnya itu ada di guru pendidikan agama Islam terutama. Ya. Itu intinya. Apa pondasinya Pak? Pondasinya ada di situ gitu kan. Makanya itu kawan-kawan kemarin ya mungkin peluang kedepannya juga konsisten tadi itu salah satunya gitu. Jadi tetap kami komitmen pada saat itu di pendidikan agama Islam. Selain memang basic dari SDM-nya kebanyakan dari prodi itu. Ya itu berpengaruh sekali itu kan. Gitu. Jadi seperti saya misalkan saya dari pendidikan agama Islam. S1-nya tarbiyah, S2-nya juga dari pendidikan Islam gitu kan. Jadi SDM-nya linear lah katakanlah gitu. Lah mateng Pak. Insyaallah. Amin. Pak, yang kemarin dari 2001 Pak hingga kemarin 2024 ada pernah tercatat Pak mahasiswa kita paling jauh Pak selain Kabupaten Muara Enim? Ada di Jawa Timur, di Pekanbaru ada. Belajar ya? Dari untuk pelajarnya. mahasiswa. Dari Oku Selatan ada. Oku Selatan ya, oke saya mau. Kemudian Musi Banyu Asin di awal-awal itu ada. Bahkan mereka lebih dari satu mobil kadang-kadang. Satu mobil maksudnya jadi ini? Hadir ke Muara Enim satu mobil ya. Dan mereka berkuliah di Tarbiyah. Berkuliah di Tarbiyah. Nginep mungkin gitu. Kanca Kunian ternyata STIT Tarbiyah Muara Enim. Kirain tadi Pak mahasiswa banyak kan dari Muara Enim, ternyata juga dari luar Kabupaten Muara Enim banyak yang berkuliah di sampai saat ini saja masih ada yang dari Oku Selatan. Oku Selatan, Pak. Kemudian Pali, padahal di sana sudah ada perguruan tinggi juga kan, tapi masih ada yang dari kita. Gitu kan. Oke. Ini Pak jadi sekarang kalau untuk menjadi mahasiswa tarbiyah itu apa ini Pak syarat-syaratnya Pak? Ya paling tidak sama lah seperti syarat di perguruan tinggi yang lain kan. Ijazah, surat kelulusan itu gitu kan. Kemudian ya kakak segala macam itu. SMA sederajat Pak? SMA sederajat. Untuk paket C bisa Pak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Karena paket C itu kan sudah memenuhi syarat juga kan. Nah Pak usianya maksimal sampai umur berapa Pak kalau untuk menjadi mahasiswa di tarbiyah ini? Kami tidak membatasi sebenarnya. Oh gitu. Ya. Tidak terlalu membatasi untuk itu. Jadi selama mereka masih ada kemauan untuk itu, insya Allah. Karena kemarin juga ada di kami itu 4 begitu selesai mereka, tapi sudah pegawai negeri kan. Begitu selesai itu mereka dapat sertifikasi, kemudian dari kepala sekolah itu ada. Maka yang semacam itu malah kami jadikan sebagai motivasi untuk yang anak-anak yang baru gitu. Ada yang baru Bang. Nah itu terutama yang dulu itu yang dari diploma itu yang semacam diploma. Itu. Yang mereka melanjutkan. Maaf Pak, misalnya dia diploma 2, ngambil S1-nya di ngajuin pendidikan S1-nya di tarbiyah gitu. Untuk ininya Pak gelar akademisnya? Saat ini semenjak 2014 itu sudah sarjana pendidikan SPD. SPD saja. Oh SPD, oke. Kalau ada SPDI itu berarti di bawah 2014. Oh, oke. Itu umum itu, tidak dikit aja seluruh Indonesia. Jadi, kan? Kalau di SPDI berarti 2014 ke bawah. 2014 sampai ke sini cukup sudah SPD aja deh. Jadi belum kita tidak tahu Pak jurusannya apa segala macamnya. Apa tuh misalnya seperti kami dulu kan, yang di bawah 2000 masih sarjana agama gitu. SAG Pak ya. SAG. Di bawah 90 ada masih dokter Andes segala macam gitu kan. DRS, kan? Bener Pak. Sama ini Pak tuh BA. Ya, BA. Di 2003-22-nya. Nah, terus ini Pak BE. Sarjana muda engineeringnya. Oke. Pak, gimana Pak? Tarbiyah ini kan dari 2001 terus bertahan Pak. Kita pengen tahu, Kanceku juga pasti pengen tahu dong bagaimana sih bertahan untuk eksis, kemudian kan turun naiknya, suka dukanya Pak. Yang jelas awal-awal ini kampus perjuangan, penuh dengan pengabdian.
Ya, kalau kawan di SDM insentif itu nomor 2. Insentif nomor 2. Ya. Oke. Walaupun orang butuh itu, tapi pengabdiannya yang dibutuhkan. Kemudian dari masyarakat stakeholder tadi meyakini, ya, karena kampus kita memang benar-benar berproses kan. Ya, baik proses dalam pengembangan kelembagaan, proses dalam perkuliahannya, semuanya proses. Ya. Jadi kuliah benar. Ya. Misalkan contoh dari yang 2 SKS, dia harus 10 kali pertemuan. Jadi benar-benar kuliah. Gitu kan. 4 SKS 16 kali pertemuan gitu kan. Itu benar-benar harus kuliah. Nah, gitu kan. Nah, mudah-mudahan ke depan itu ya lebih bagus lagi kan. Metode media pembelajarannya lebih bagus, walaupun saat ini kalau secara kondisi real di lapangan ya, kondisi kampus kita tuh gedung, alhamdulillah saya sering berjalan dengan di tempat perguruan tinggi lain gitu. Ya, termasuk yang dulu lah kalau untuk masalah sarprasnya segala macam. Tinggal peningkatan SDM, peningkatan yang lain-lainnya gitu kan. Nah, itu nanti ke depannya sambil kita berjalan, kita pikir kita buat program terus. Oke, sip. Nah, itu. Berarti terus berkelanjutan. Insya Allah memang harusnya begitu kan. Benar. Ya. Yang terbaik untuk Morenim, Pak. Ya, terbaik untuk Morenim. Memang kita nyiapkan paling utama SDM untuk di Sumatera Selatan gitu kan. Sumatera Selatan konsentrasinya, Pak. Ya. Nah, tadi Pak Haji cerita, Pak, tadi ada juga malahan yang jadi ustazah gitu ya. Banyak. Nah, itu Pak, maksudnya gini, Pak, mereka pelajarannya sama, Pak, sama mahasiswa lainnya? Sama, tapi di dalam itu ada muatan. Ya, substansif di kurikulumnya memang diarahkan ke sana gitu kan. Oke. Gitu kan. Nah, karena profil di visi kita memang arahnya juga bukan yang pertama untuk ke situ, yang kedua memang bisa untuk ke dakwah segala macam gitu kan. Ada mata kuliah pengabdian masyarakat misalnya gitu. Nah, itu kan, itu sebagai contoh kan. Ya, mereka sudah latihan di sana. Gitu kan. Jadi, tapi concernnya memang mempersiapkan untuk tenaga kependidikannya, tenaga gurunya tadi untuk disiapkan untuk jadi guru yang profesional gitu kan. Nah, itu yang utama yang utamanya apa ya. Dan ternyata ada mahasiswa kita yang punya kompeten di sana, kita kompeten di gitu, arahnya. Oke, Kanca Kunian, sesi pertama ini kita sudah tahu bagaimana tarbiyah langsung dari sumbernya. Dan sumbernya langsung kita datangkan ke sini, kita undang Bapak Haji Rusmin MPDI, Ketua STI Tarbiyah Morenim. Ternyata tahun 2001 sekolah tinggi ini berdiri dan alhamdulillah sampai sekarang bertahan. Nanti kita masuk sesi kedua, kita tanya lagi apa planning kedepannya STI Tarbiyah ini, dan kemudian juga apa saja sih yang sudah dilakukan untuk tahun 2025 ini. Kanca Kunian masih di Serasan Radio. Kita kembali setelah yang satu ini. Kanca Kunian, kembali lagi kita di Sersan Mangrasan. Serius tapi santainya Mangrasan. Hari ini kita ngundang yang serius. Tapi alhamdulillah santai. Karena ngebahasnya sungguh serius, tapi kita si narasumber kita ini Pak Haji Rusmin ini sungguh santai orangnya. Santai. Jadi Pak, kita tuh Pak punya acara kita ini Pak namanya Sersan Mangrasan, Pak. Sersan Mangrasan serius tapi santai. Nah, Mangrasan itu Pak ikonnya kita. Biar banyak rasan enggak? Selamat siang untuk Bapak Muhtazar Cemuk, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak atas atensinya. Ayo adik-adik yang sebentar lagi akan lulus SMA, MA, SMK, jangan ragu untuk kuliah di STIT Morenim. Alumninya sudah ribuan dan tersebar di berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta. Betul. Wah, terima kasih banyak nih Pak Muhtazar Cemuk. Dan juga untuk mahasiswanya Pak.
Dewan Mahasiswa STIT Muara Enim. Terima kasih. Oh, ini insya Allah nanti kapan waktu kita undang nih Dewan Mahasiswanya nih. Jangan nggak hadir. Ini sebagian lagi sosialisasi ini Bang. Oh, lagi di Ya, lokasi di mana lagi pada? SMA Tanjung Agung, wilayah Tanjung Agung lah. Oke. Seluruh SMA di Tanjung Agung. SMA, SMK gitu. Ini berarti Pak sosialisasi di SMA Betul. di mana ke Hampir seluruh di Muara Enim. Muara Enim ya? Kita sudah layangkan surat, alhamdulillah beliau mengizinkan. Oke. Dan besok terakhir di hari Senin Senin itu di arahan Mandua Lahat dengan SMK Merapi Timur, SMA Merapi Timur. Merapi Timur Itu terakhir itu di situ. Oh, belakang sini, Pak. Ya, di belakang. Oh, sampai ke Lahat. Sampai ke Lahat karena mahasiswa kita banyak yang dari sana. Oh, oke, siap. Nah, ini Pak kalau ke sosialisasi seperti itu, ininya Dewan Mahasiswa dilibatkan, Pak? Dilibatkan, dia dilibatkan. Oh, okay. Bahkan yang terjun ke lapangan itu kebanyakan justru Dema itu ya dilibat. Jadi siswa-siswa tadi mereka biar tahu gimana kuliah di kampus itu. Jadi kalau yang terjun langsung mahasiswanya mereka kan lebih enak gitu. Benar Pak. Terus usia mereka tidak beda jauh Pak. Itu dibandingkan itu yang dosen menyampaikan kan. Dia takut bertanya Pak. Itu. Oke. Jadi ini lagi pada turun di mana Pak? Di Tanjung Agung. Di ini. Ya, kemarin alhamdulillah seluruh Muara Enim sudah. Oke. Seluruh SMA, SMK, Muara Enim alhamdulillah sudah. Berarti sekarang Pak STI Tarbiyah sedang melakukan penerimaan mahasiswa baru ya Pak? Insyaallah. Nah, sampai kapan Pak penutupannya Pak? Penutupannya di Agustus 2025. Ya, 2025. Oke. Nanti di awal Agustus kita ada tes. Insyaallah karena di bulan 9 itu kita sudah tahun ajaran baru. Awal tahun ajaran baru di bulan 9. Bulan 9 itu Pak ya? Okay. Nah Pak, sekarang mahasiswa aktif kita ada berapa Pak? Ada 194 yang masih aktif. Itu jam kuliahnya Pak? Dari Senin hari-hari dan jamnya Pak? Reguler Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu, jamnya di jam 12.30 sampai jam 5 sore. Jam 5 sore. Nah, yang berarti tadi Bapak bilang ada yang reguler, terus berarti ada yang non regulernya ada Pak? Alhamdulillah untuk saat ini nggak ada yang. Oh enggak ya. Sabtu Minggu Senin sampai Sabtu Pak? Enggak ada. Sampai Sabtu aja kita. Oh, Sabtu. Minggu libur kita Pak? Minggu libur. Kalau Minggu masuk nah bahaya nih Pak. Berarti pakai mal kan situ. Iya, betul. Oke. Dema kalau ada kegiatan Dema. Nah, kalau demanya sendiri Pak itu bagaimana berkegiatannya di samping kesibukan mereka berkuliah sehari-hari itu mereka biasanya berkegiatan di hari apa aja? Mereka itu kegiatannya ya kadang-kadang di kampus, bisa di luar kampus gitu kegiatan Dema. Ya, karena mereka sebenarnya di kampus juga dikasih ruangan sendiri untuk memplanning gitu ya. Siap. Mereka buat rapat kerja apa yang bakalan dilakukan dalam 1 tahun misalkan, gitu kan. Nah, didampingi oleh PK3 kalau di kita tuh bidang kemahasiswaan. Bidang kemahasiswaan, Jadi kegiatan itu bisa ya kadang-kadang di kampus, bisa di luar kampus. Bisa di luar ya. Misalnya mereka berkegiatan sosial, bisa masyarakat ya Pak. Iya. Bakti sosial bisa gitu. Oke, nah Pak, kemudian sorry Pak, kita bahas sebut ini Pak ya, kita bacakan Pak ya. Jadi. Ini ada Yuspi Aini, nyuruh daftar di Yuspi Aini, kemudian ada Pariansa Braveri, terima kasih banyak. Ini pada itu alumni yang sudah jadi CPNS sampai 3K di SMA Ujian Mas. Yang mana yang si Pariansa? Oke. Apa kabar di Pariansa Braveri? Sudah CPNS Pak? CPNS lah. P3K apa CPNS gitu. Di mana di SMA Negeri 1 Ujian Mas. SMA 1 Ujian Mas. Ujian Mas. Selamat sore untuk Pariansa Braveri. Jangan lupa traktiran. Ditunggu ya Bang ya. Berarti sekarang Pak Guru dong Pak beliau ini. Pak Guru. Oke, masalah Pak Guru Pak Pariansa Braveri. Ditunggu traktirannya. Kemudian juga ini Pak Moy Watirahma. Bukan Moy. Ya benar, Moy Watirahma STI Tarbiyah keren. Oke, terima kasih banyak. Amin. Oke. Alhamdulillah ternyata Pak Haji Rusmin hafal mahasiswanya.
Keren banget Pak. Oke, nah Pak, kuliah di Tarbiyah Pak, terutama sekarang kita ada prodi pendidikan agama Islam. Itu berapa lama Pak butuh waktu, misalnya kita yang ngejer kuliah atau ada yang santai? Mereka itu semester 6 itu sudah habis teori praktek, materi teorinya sudah habis semua. Semester 6? Semester 6. Okay. Semester 7 itu praktek. Ya, ke apa namanya, PKL, kemudian ada KKN, ada di semester itu kan. Rasio di 8 semester selesai, 4 tahun selesai. 4 tahun Pak ya? Rasionya di 4 tahun itu selesai. Yang tadi itu yang tatap muka tadi, termasuk yang tatap muka tadi itu Pak, berapa tadi itu kalau 2 semester 2 SKS, 10 kali minimal tuh Pak ya. Berarti kalau dia rajin 4 tahun, rajin maksudnya konsisten, dia nggak belok-belok Pak. Insya Allah 4 tahun selesai Pak. 4 tahun selesai. Okay. Pak, sekarang lambat itu 4 tahun. Kalau misalkan dia rajin 4 tahun itu bisa selesai. Karena 1 semester itu kan mereka tinggal nyusun kayak ini yang habis KKN semester 1 semester ini tinggal nyusun skripsi. Kalau dia bisa cepat bisa selesai gitu. Nah, yang sekarang yang barusan ini Pak, sekarang mereka lagi KKN sudah selesai? Sudah selesai. Nah, di mana Pak mereka KKN-nya Pak? Kemarin masuk di Kecamatan Waringin. Oh, di Kecamatan Waringin. Ada di 5 desa kemarin. 3 desa di arah Tran, Harapan Jaya, Muara Harapan, Sakajaya. Oke. Kemudian dalam kota lah di kecamatan. Pak, itu Pak, kalau KKN itu butuh waktu berapa lama Pak? 1 semesternya itu cukup 2 bulan. Oh, 2 bulan ya Pak ya? Di masa 2 bulan itu mereka wajib masih ke kampus, ke full di daerah lokasi KKN. Lokasi masing-masing ya. Mereka belajar mengabdikan diri kan istilahnya itu. Ya. Jadi seluruh yang direncanakan untuk program pengabdian itu di lapangan kan. Di lapangan. Ya. Apa yang mereka mampu bisa dibantukan, namanya mengabdikan ke masyarakat gitu. Nah, Pak, Pak selama ini ada program beasiswa Pak? Alhamdulillah kita kemarin ada beasiswa prestasi, ya itu alhamdulillah dapat. Kemudian ada beasiswa dari Basnas, juga dapat juga. Ada beberapa beasiswa lah. Bahkan kalau nanti mencukupi lagi bisa masuk ke KIP segala macam. Tapi kan kuota itu harus kita lihat, gitu. Ya, syarat-syaratnya kita lihat. Nah, yang syarat untuk mahasiswa mendapatkan beasiswa itu? Kalau misalkan kayak berprestasi tadi, mereka paling tidak akademiknya, IPK akademik 1. Kemudian punya prestasi di luar non akademik. Misalkan juara ya tausiah provinsi, ataupun kori provinsi. Karena di situ nilainya akan berbeda-beda. Gitu kan. Semakin tinggi nilainya semakin tinggi, itu biasanya seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin sudah kita pernah dapat untuk itu di Tarbiyah ini. Pak, sorry. Kalau dari Basnas, alhamdulillah hampir tiap tahun. Terima kasih Pak Fajri. Terima kasih banyak untuk Pak Fajri Irham. Iya, Basnas Kabupaten Muara ini. Itu berapa Pak kota Pak dari Basnas Pak dapat kita? Sekitaran masih dapat 6 mengajukan itu. Pak, yang tadi beasiswa itu Pak diperuntukkan untuk dari semester berapa Pak? Mulainya dari semester 3. Oh iya. Kalau yang prestasi tadi semester 3 sampai di semester 7 lah masih masih bisa untuk mengajukan. Maaf Pak, tadi yang kalau yang prestasi dari semester 3, nah yang akademik Pak yang akademik semester 3, nah itu sampai semester 7. Kalau akademiknya turun Pak, nilai akademisnya turun, itu terus atau stop? Itu dilihat dari IPK. Indeks prestasi kumulatifnya. Nah, IPK-nya itu harus standar berapa? Ya, IPK-nya standarnya kalau bisa di atas 3,5.
konsisten ha-ha. konsisten Di sampai 3,5. Oke, siap. Dan insya Allah bisa lah. Aman. Yang masuk tarbiyah Masih ada teruji. lah. Ya. Oke, Kanjeng Kunin. Sebenarnya itulah dalam dan dunia pendidikan itu, asalkan kita ada kemauan, insya Allah bisa. Iya. Nah itu. Benar Pak, benar. Oke Kanjeng Kunian, bagi yang mau daftar di tarbiyah, insya Allah ini ada beasiswanya Pak ya? Ya. Dari mana Pak? Dari Basnas dan juga dari kampus ya Pak ya? Ya. Oke, selamat sore untuk Rahma Sarlia. Betul. Oke, STIT Tarbiyah is the best. Wow, dari Inggris nih Pak. Oke, is the best. Selamat sore untuk Bu Rahma Sarlia. Terima kasih banyak sudah nonton live-nya kita Serasan Radio. Kemudian dari Akbar Tanjung Pak. Sudah di dosen Bukan DPR itu ya. Pak, Nanti dari DPR. ini keren nih Pak. Akbar Tanjung Pak. Dosennya sudah diundang. Next mahasiswanya dong. Ya. Kami ngundang tapi dosennya ngizinin nggak? Nanti kalau diizinkan. pokoknya kita undang nanti, insya Allah kita undang. Kemarin juga dari Atala Alpandani yang tadi ya. Oke, terima kasih banyak. Ini Rizky Saputra Pak. Rizky Saputra. Oh Pak, ini kok mahasiswa kita undang semua. Oke, siap. Pokoknya kita undang untuk mahasiswa ini juga Agus Setiawan, mantap luar biasa STI Tarbiyah. Oke, terima kasih banyak. Oke, Kanjeng Kunian yang masih pengen komen di Facebook Serasan Radio silakan. Kita tunggu sampai selesai. Maghrib nih Pak, bisa Pak? Insya Allah. Bahaya Pak, baru ini di dunia Pak sampai maghrib Pak. Ini oke Pak, kita kepengen tahu nih sekarang Pak ke Pak Rusmin Pak, seberapa besar Pak ya minat adik-adik kita nih untuk maksudnya gini Pak ya, untuk melanjutkan pendidikannya secara umum di Kabupaten Muara Enim ini Pak. Di Kabupaten Muara Enim seberapa besar sih sebenarnya kalau dari setelah tamat sekolah mereka SMA, SMK atau sederajat itu? Kalau minat lulusan itu sebenarnya sangat luar biasa Muara Enim. Tapi di akhir-akhir ini saya jujur ya. Siapa? Ya, saya jujur. Boleh Pak. Anak-anak kita itu pola pikirnya sudah mulai agak sedikit praktis. Bergeser Ke dunia kerja mungkin yang diutamakan gitu kan. Andai kata mereka punya kesempatan untuk kerja, mungkin itu lebih didulukan. Oh, Ya, kerjanya. tapi sebenarnya berpikirlah seperti orang tua kita dulu kalau menurut saya. Yang penting sekolah nak, gitu kan? Karena ilmu itu, pengetahuan itu akan mendekatkan kita ke tadi, mempermudah kita ke dunia kerja. Mereka akan datang sendiri dengan kita. Nah itu yang insya Allah akan kita dapatkan. Jadi saya sarankan untuk yang baru tamat SMA, SMK ini, ya sekolah belajarlah dulu lah, ya. Ya, selama orang tua masih siap, insya Allah siap gitu. Harus siap, seharusnya gitu. Iya. Ya. Jadi orang tua kita dulu Dan tuh di kampus kita Pak, itu bisa sebenarnya nih Bang. kuliah sambil Kerja itu bisa. Dan itu banyak dari kita. Kuliah sambil kerja. Mereka pagi kerja, kemudian siangnya kuliah di kita. Itu bisa. Dan mayoritas bisa dikatakan 50% lebih lah kita bisa. Mahasiswa tarbiyah itu sudah gitu. Sudah sambil bekerja mereka. Sambil bekerja. Gitu. Nah, sekarang saya pengen tahu Pak Rusmin. Pak Rusmin. Dunia berprofesi sekarang di dunia pendidikan. Boleh cerita Pak tentang waktu zaman kuliahnya gimana? Biar yang ini kan orang tua kita dulu gimana tuh Pak? Kita tuh bisa kuat itu karena sulit. Kuat? Gak ada orang yang cerita. Maaf, kuat karena sulit. Ya. Gak ada orang-orang yang dulu itu atau orang-orang yang bisa, anggaplah kita bisa sampai seperti ini itu dulunya kuliahnya nggak sulit, itu nggak ada. Oke. Ya. Saya itu kuliah, orang tua saya buruh tani. Alhamdulillah sekarang jadi petani, orang tua saya meningkat kan. Ya. Itu ketika buruh dalam satu hari 1.050 rupiah. Dan berapa yang dikasihkan ke anaknya untuk biaya. Dan kita tuh harus siap untuk itu, karena memang niatnya pada saat itu
harus bisa gitu kan. Nah, anak-anak sekarang itu seharusnya begitu. Ya. Nah, gitu ya. Insya Allah nanti akan dirasakan karena kekuatan itu dari situ nanti. Paling tidak mentalitasnya akan lebih kuat dibandingkan yang sekarang kan. Nah, ini yang perlu diingat-ingat anak. Jadi anak-anak yang tamat SMA, SMK, misalkan Alia, nggak usah takut lah. Nggak usah mikirin biaya, ada nggak? Insya Allah dikasih jalan oleh Allah. Ada jalannya dewe. Ada jalannya kalau sekedar untuk dunia pendidikan itu insya Allah ada jalannya. Ya. Kecuali pemalas, Pak. Ah, itu. Kecuali pemalas. Tadi bisa kerja gitu ya. Oke. Ya. Nah, maaf Pak, waktu Pak Rusmin kuliah di Palembang, Jadi Palembang. kemudian orang tua ada di Saya di unit 8 orang tua saya, Pak. di unit maaf, Di di daerah 8 trans. unit 8. Ah, Ya. Kanci Kunian. Nah, saya asli Jawa Timur tapi, Pak. Ini harus contoh, kita sudah ada contoh. Beliau sekarang alhamdulillah memimpin Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Berarti Pak Kanci Kunian diingatkan kalau kuliah di Tarbiyah bisa juga Pak, ada waktu misalnya Pak ada mahasiswa mau sharing tentang ini, tentang pendidikan yang lebih sifatnya pribadi. Ini kan motivasi loh, motivator untuk Dengan senang hati. Oke. Makanya kalau dalam awal pembukaan pengenalan kampus itu saya selalu tekankan itu, silahkan kalau ada masalah apapun bisa di-share. Ya, bisa sharing dengan kita. Ada masalah di kampus yang nggak bisa diselesaikan, bisa ya kita carikan solusinya gitu kan. Iya. Apapun itu. Jadi kita di Tarbiyah bukan hanya sekedar menuntut sifatnya ilmu, agak sedikit lebih kekeluargaan. kekeluargaan. Di kampus. Oke, benar. Ya. Jadi bukan hanya sekedar datang kuliah, bayar Betul. bayar UKT, Ya. bayar kuliah, bayar balik. Dan menariknya di kampus kita bisa dicicil itu. Nah, Pak ini Pak, Gitu kan? Pasti banyak minat. Mungkin kalau kampus-kampus yang lain UKT tanggal sekian harus sampai tanggal sekian. Ah. Saya merasakan kata anak saya kan di negeri. Maaf Pak, anak Bapak sekarang ada yang kuliah di mana Pak? Alhamdulillah di Unsri, Pak. Unsri di jurusan apa? Di pendidikan PAUD. Oh, pendidikan PAUD. Pendidikan PAUD. Ya. Sekarang sudah di akhir sedang nyusun skripsi. Oke, nah Ya. itu Bapak pun merasakan. Ya itu kan. Ya. Oke, nah dan sorry Pak, Tarbiyah memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk juga bisa mencicil UKT, Pak. Bisa. Ya, bisa. Ada persyaratan khusus Pak, misalnya mereka harus ada surat keterangan atau gimana? Oh, enggak juga. Enggak ya. Yang penting kalau bisa di akhir pada saat mau semesteran selesai. Ya. Nah Pak, itu kan UKT kemudian 6 bulan Pak ya? Ya, 6 bulan. Oke. Maaf Pak, kalau boleh tahu UKT-nya berapa kita Pak? Tidak perlu besar. Sumbaksel itu masih terjangkau lah. Terjangkau. Ya. Nah itu Pak harus bayarnya tetap konsisten, misalnya anggap kalau dibagi misalnya 6 bulan jatuhnya berapa, harus itu terus apa dia? Yang bagusnya tuh langsung sekali kan. Oke. Bisa di bank, bisa langsung ke bendahara rutin. Tapi kalau mau cicil ya nggak masalah, ke bendahara rutin saja juga bisa, ke bank bisa, nanti dikasih ke bendahara. Nah, itu. Insya Allah bisa lah. Bisa. Untuk pendidikan Pak Ya, ya? untuk pendidikan. Nah, Kanci Kunian berarti pesan dari Pak Rusmin tadi, kalau kita untuk pendidikan sesaro apapun Pak ya? Betul. Izin Pak ya? Sesarang apapun dan seberat apapun pasti ada jalannya. Dan alhamdulillah kalau berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muara Enim, kesempatan itu terbuka. Insya Allah. Itu. Oke. Nah Pak, sekarang total ini ada berapa Pak kita Pak, tenaga pengajar kemudian stafnya juga? Dosen tetap 8, tapi seluruh dosen kita ada 25. 25 orang ya? Personalia tadi yang ngerangkap dengan dosen. Kalau yang nggak ngerangkap ada 9, tapi kalau seluruh personalia ada 17. 17. Ya. Pak, pengen tahu saya Pak, bagaimana Pak cara ngaturnya Pak? Gini loh Pak, Bapak harus ngatur dosen, harus ngatur manajemen kampusnya, harus ngatur mahasiswa, itu gimana tuh Pak? Yang jelas ada di planning lah istilahnya. Di planning, Pak. Ya. Mereka sudah ada tupoksi masing-masing. Tupoksi masing-masing. Ya. Bagian kemahasiswaan misalkan mereka ngurusi masalah akademis gitu kan. Ya. Ke masalah bagian akademik maksud saya tadi, ngurusi masalah akademik mulai dari kurikulum sampai proses perkuliahan misalkan gitu. Mahasiswa juga begitu kan. Iya. Nanti kalau masalah dema segala macam mereka kan punya program masing-masing. ya.
Jadi sudah punya tupoksi masing-masing di kampus itu, tinggal kita memberikan, ya kita manage kita buat kebijakan. Nah itu intinya itu aja. Bahkan kebijakan itu bottom up. Kalau bisa bottom up. Apa yang diinginkan mereka, nah, kecuali insentif ya. Itu harus bijak-bijak benar itu, gitu kan? harus dikasih tahu kan. Siap. Bisa begini, tapi resikonya begini, gitu kan? Nah, makanya bottom up tadi kan. Mari kita musyawarahkan untuk itu, gitu kan? Nah, intinya itu. Kawan-kawan mendengar ini. Pokoknya dari bawah ke pucuk dia. Insyaallah. Oke, Kanjeng Kurniawan, sebelum berakhir saya coba bacain dulu. Ini ada lagi yang masuk. Ada lagi yang ada Pak, masih Pak. Alhamdulillah Pak, dari Al-Fakir Hakimuddin. Alumni itu. Alumni Agung Setiawan Pak. Itu ketua Dema. Salah. Ketua Dema. Mahasiswa Pak ya? Si Agung Setiawan ini ya. Oke. Hakim itu sekarang di Pondok Pesantren Al-Haramain. Al-Haramain di Semendo. Dengan Pak Kiai Grentam. Iya. Oke. Selamat siang. Selamat sore untuk Al-Fakir Hakimuddin. Kemudian untuk Rara Kinanti Pak. Masya Allah. Katanya gini Pak, Masya Allah masuk di live Serasan Radio FM. Semoga kampus STI Tarbiyah lebih maju. Amin. Katanya. Oke. Ini Hasan Sarjili. Oke, thank you jempolnya, dan juga untuk Ahmad Deni. Direktur. Pak Direktur. Siang Pak, izin Pak. Ekonomis dan berkualitas. Masya Allah. Pak Hasan Sarjili itu direktur apa itu? Direktur juga Pak ya. Untuk Ibu Robaitun Sofia. Terima kasih. Sukses untuk Serasan Radio dan juga STI-nya. Oke, terima kasih banyak. Oke, Kanjeng Kurniawan, senang sekali hari ini kita Serasan Radio mengrasan kehadiran bintang tamu yang serius, tetapi ketika dia menceritakan tentang semangatnya berpendidikan begitu santai, dan insya Allah bisa menjadi contoh kita semuanya Kanjeng Kurniawan, karena untuk pendidikan sesulit apapun insya Allah ada jalannya. Oke. Sebelum kita tutup, kita pengen dengar dulu closing statementnya nih Pak. Dengan Pak Haji Rusmin MPDI Pak. Pak, kita pengen dengar closing statementnya Pak. Apa nih Pak harapan Bapak di Kabupaten Muara Enim khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya? Apa sih Pak yang akan di 2025 ini? Apa sih peran dari STIT Tarbiyah ini Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Kampus STI Tarbiyah Muara Enim itu bukan kampus kita saja, bukan hanya di secara statuta memang punya yayasan, tapi ini kampus kita semua. Ya, semuanya bisa berperan. Kita kooperatif dengan siapapun. Ya, mudah-mudahan kampus kita bisa unggul, terdepan, ya, andal, kemudian di Sumatera Selatan, terutama di bidang-bidang keislaman, ketarbiyahan, itu insya Allah, ya. Mudah-mudahan prodi kita cepat dapat SK, kita dapat mengajukan prodi baru, insya Allah, prodi MPI dengan PGMI, dan ke depan insya Allah kampus kita akan lebih baik lagi. Kalau kampus kita baik, SDM-nya baik, inputnya lebih banyak, insya Allah ini untuk kita semua Pak. Ya. Karena kita menyiapkan SDM untuk Kabupaten Muara Enim, wabil khusus kan, terutama di Sumatera Selatan ini, terutama di dunia pendidikan agama Islam. Ya, insya Allah mudah-mudahan kami berusaha untuk menjadikan kampus ini untuk lebih baik lagi. Ya. Seluruh SDM di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, Sivitas Akademika akan berusaha untuk lebih baik lagi, insya Allah. Oke, maaf tadi Pak, ada rencana penambahan 2 program Pak, Pak, maaf kalau boleh tahu. Satu program manajemen pendidikan Islam, alhamdulillah itu sudah asesmen selesai statusnya. Kemudian yang satu masih AK. AK itu artinya masih di kelayaan. Oh, masih administrasi kelayakannya. Ya. Oke. Sip, mudah-mudahan segera dapat nih Pak. Amin. 2025 target nih Pak. Ya, insyaallah. Harus dapat ya. Dan institusi insyaallah mudah-mudahan 2005 SK turun. SK ini Pak. Sekarang baru SK sementara, akreditasinya baik sekali. Baik sekali, Mas. Ya, mudah-mudahan sudah nanti ganti sertifikat
baik sekali. Baik sekali. So, mudah-mudahan. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Haji Rusmin MPDI, Ketua STI Tarbiyah Muara Enim. Kanci Kunian, saya Diji Anggi beserta beliau akan pamit undur diri dari ruang dengar kita semuanya. Terima kasih banyak yang sudah nonton di live-nya kita. Facebook Serasan Radio, kemudian juga di frekuensi kita 100,8 dan juga streaming yang lagi dengerin streaming di www.serasan100,8fm.com dan yang lagi dengerin di kantor atau di rumah ataupun dalam kendaraannya masing-masing. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hari ini ke kanceku semuanya adalah yang terbaik untuk kita semuanya. Amin. Oke, semuanya terima kasih, dan saya Diji Anggi bersama tim produksi ada Kak Daya dan juga ada Niken, Uti, Dian dan juga Azaz serta Raffi pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.